mulai pembahasan kita tentang balok Gerber. Seperti kita ketahui, pada konstruksi jembatan, ya, konstruksi jembatan biasanya memiliki bentang-bentang yang sangat besar, ya, sehingga membutuhkan lebih dari dua perletakan, ya, lebih dari dua perletakan. Apalagi kemudian misalnya ada jembatan yang panjangnya atau bentangnya melebihi 100 meter, maka dia akan membutuhkan lebih dari dua perletakan. Nah, pada konstruksi yang memiliki lebih dari dua perletakan, maka reaksi yang terjadi akan lebih dari tiga, sehingga konsekuensinya adalah dia merupakan konstruksi statis tak tentu. Karena kalau konstruksi statis tertentu itu maksimal tiga reaksi yang akan kita cari yang tidak diketahui, ya. Ya, ini jembatan berbentang satu atau kita sebut juga medan, ya, ada ini medan, ya, atau bentang, ya, itu sama saja. Kemudian, nah, ini jembatan dengan bentang lebih dari satu, ya. eh, Tidak melulu jembatan, ya, bisa saja balok, ya, yang jelas balok lebih dari dua perletakan, ya. Itu kalau kita menginginkan konstruksi lebih dari dua peletakan itu masih dalam konstruksi statis tertentu, maka kita membutuhkan atau kita gunakan sistem balok Gerber. Ya. Apa sih definisi dari balok Gerber tersebut? Ya, jadi konstruksi balok Gerber adalah suatu konstruksi balok, ya, yang mempunyai jumlah reaksi peletakan lebih dari 3. Namun masih bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan. Masih bisa diselesaikan, ya, diselesaikan itu berarti kita mendapatkan atau bisa menghitung atau mendapatkan reaksi atau mendapatkan gaya-gaya dalam berupa reaksi, momen, lintang, dan normal dengan keseimbangan biasa atau syarat-syarat keseimbangan biasa. Apa itu syarat-syarat keseimbangan biasa? Yaitu syarat-syarat keseimbangan statis tertentu yang hanya memiliki 3 persamaan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Ya, jadi konstruksi statis tertentu hanya memiliki 3 syarat keseimbangan yang kita sebut dengan syarat keseimbangan biasa. Kita lihat gambar berikut, ya. Gambar A, di mana di situ balok berbentang satu atau mempunyai medan satu, ya. Pada peletakan A itu adalah peletakan sendi. Nah, di peletakan sendi akan muncul dua reaksi, ya, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Kemudian di peletakan B, karena dia peletakan roll, maka akan muncul satu jenis reaksi, yaitu reaksi vertikal. Kemudian kalau kita lihat gambar yang berikutnya, yaitu gambar B, di mana gambar tersebut adalah balok berbentang lebih dari satu atau mempunyai medan lebih dari satu. Dalam hal ini ada dua medan atau dua bentang, ya. Pada konstruksi pada gambar B terdapat 4 buah reaksi yang terdiri dari pada peletakan A ada reaksi vertikal,
dan reaksi horizontal karena dia peletakannya adalah sendi. Kemudian di titik B karena dia peletakannya roll, maka hanya akan muncul satu reaksi, yaitu reaksi arah vertikal. Kemudian di titik C juga sama dengan B, karena dia roll maka akan muncul reaksi vertikal di titik C. Sehingga total jumlah reaksi pada peletakan adalah 4 buah. Ya, 4 buah. Nah, dalam persamaan keseimbangan biasa yang tadi saya sebutkan hanya memiliki 3 buah persamaan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Berarti untuk menyelesaikan konstruksi pada gambar B tadi, struktur jembatan pada gambar B tadi, kita masih memerlukan satu buah persamaan lagi supaya bilangan yang tidak diketahui, yaitu reaksi vertikal di titik A, reaksi horizontal di titik A, kemudian reaksi vertikal di titik B, titik C, bisa didapat ya dengan cara konstruksi statis tertentu. Maka kita membutuhkan satu persamaan lagi, karena kalau tidak kita tidak mempunyai satu persamaan lagi, maka jembatan ini titik P ini disebut dengan konstruksi statis tak tentu ya. Nah, satu persamaan itu yang kita butuhkan tadi bisa kita sebut dengan memberikan, atau kita dapatkan dengan cara memberikan satu buah perletakan baru di titik D ya, yang berupa sendi ya. Jadi berupa sambungan sendi. Jadi dia bukan perletakan secara khusus ya, tapi dia berupa sambungan sendi. Nah, maka sehingga kita mempunyai satu persamaan lagi, yaitu sigma momen D sama dengan 0. Nah, jadi titik D ini kita sebut dengan sendi Gerber. Nah, berikutnya, yang pembahasan berikutnya adalah setelah kita mengetahui bahwa struktur yang mempunyai lebih dari 2 perletakan itu bisa kita kondisikan menjadi statis tertentu dengan meletakkan engsel berupa sendi Gerber tadi, maka pertanyaan berikutnya adalah berapa engsel yang diperlukan ya, berapa engsel yang diperlukan sehingga konstruksi yang tadinya statis tak tentu menjadi statis tertentu ya. Ada beberapa rumus yang bisa kita pakai ya. Kita misalkan reaksi perletakan ya, reaksi perletakan adalah R. Maka untuk menghitung besarnya reaksi perletakan tersebut diperlukan R persamaan ya. Ya, paham ya? Nah, sementara persamaan keseimbangan yang kita miliki hanya 3 buah, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Berarti konstruksi adalah statis tak tentu berderajat R dikurangi 3. Kalau kita pasang engsel pada medan-medannya sebanyak S sama dengan R sama dengan min 3, berarti konstruksi akan menjadi statis tertentu karena mendapat persamaan tambahan sebesar R min 3 buah, yaitu jumlah momen untuk masing-masing engsel sama dengan 0. Contoh, kita mempunyai sebuah konstruksi balok dengan 3 medan ya, mempunyai 4 peletakan, yaitu peletakan A, B, C, dan D ya. Dari konstruksi ini kita bisa menghitung, atau kita bisa pastikan, kita bisa hitung berapa jumlah reaksi peletakan yang terjadi ya, yaitu reaksi peletakan terjadi adalah 5. Apa saja atau di mana saja 5 itu ya? Yang pertama adalah di titik A. Di titik A karena dia sendi,
maka ada dua reaksi. Kemudian di titik B, titik C, dan titik D, karena masing-masing adalah rol, maka reaksinya masing-masing adalah 1. Sehingga totalnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 reaksi. Ya. Nah, jadi engsel yang kita butuhkan adalah R-3, yaitu 5 dikurangi 3. Jadi kita memerlukan 2 buah engsel untuk menjadikan konstruksi ini menjadi statis tak tentu. Ya. Berikutnya adalah bagaimana menentukan letak sendi Gerber tadi. Ya, setelah kita tentukan jumlahnya, maka langkah berikutnya adalah kita meletakkannya di mana. Ya. Jadi ternyata tidak sembarangan kita meletakkan engsel tadi, karena kalau sampai kita salah meletakkan, maka konstruksi tidak menjadi konstruksi statis tertentu, ya, atau konstruksi menjadi tidak stabil. Ya. Bagaimana cara meletakkan sendi Gerber? Ya, kita perhatikan gambar berikut. Ya, ada konstruksi balok dengan 3 perletakan. Ya, konstruksi balok ABC 3 perletakan. Di terletak A adalah sendi, kemudian B dan C adalah roll. Jika belum mempunyai engsel, maka konstruksi ini adalah konstruksi statis tak tentu berderajat 1. Ya, konstruksi statis tak tentu berderajat 1. Dari derajat 1 tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa jumlah engsel yang dibutuhkan adalah 1. Ya. Nah, setelah menentukan jumlah engsel, sudah kita tentukan jumlah engselnya, maka langkah berikutnya adalah menentukan letaknya. Di manakah letak engsel yang tepat sehingga konstruksi ini menjadi konstruksi balok Gerber. Ya. Meletakkan engsel yang pasti kita meletakkannya ada di tengah medan. Ya. Pilihan di konstruksi yang ada ini adalah hanya ada 2 medan, yaitu medan AB, ya, dan medan BC. Ya. Pilihannya medan AB dan medan BC. Jumlah engsel yang dipasang adalah 1. Baik, kita coba memasang engsel di titik di bentang AB, ya, di medan AB. Maka konstruksi akan menjadi seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Titik D di bentang titik 1, ya. Titik D di titik 1 di bentang AB. Kita letakkan sendi Gerber, kita coba letakkan sendi Gerber di tempat tersebut. Maka konstruksi akan menjadi seperti ini, ya. Maka, nah ini gambar berikutnya adalah ini, ya. Perhatikan perhatikan gambar ini, ya. AD, ya. Perhatikan balok AD. Pada balok AD, ya, maaf, ya, pada balok AD, ya, pada balok AD titik A itu merupakan perletakan sendi, ya, perletakan sendi. Maka reaksi yang terjadi adalah 2. Jumlah reaksi yang terjadi adalah 2. Kemudian titik D juga sendi, ya. Maka jumlah reaksi adalah 2. Maka total reaksi di balok AD adalah 4. Sedangkan kita punya persamaan keseimbangan hanya 3. Nah, berarti konstruksi AD ini menjadi konstruksi statis tak tentu. Ya, konstruksi statis tak tentu. Nah, maka kita meletakkan engsel di bentang AB ini menjadi tidak bisa, ya, tidak mungkin, karena menjadikan konstruksi ini menjadi konstruksi statis tak tentu, bukan konstruksi statis tertentu yang diinginkan oleh konstruksi balok Gerber. Apalagi kemudian
bentang yang berikutnya, konstruksi yang satunya itu ternyata pada titik B dan titik C ini adalah peletakannya roll dan roll. Nah, ini mengakibatkan konstruksi seperti ini tidak stabil ya. Ya, konstruksi dengan peletakan roll dan roll itu konstruksi yang tidak stabil. Nah, jadi maka dapat disimpulkan bahwa kalau kita meletakkan pada titik bentang AB itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya, kemudian pilihan berikutnya kita letakkan di bentang BC, ya, di bentang BC. Kalau kita letakkan di bentang BC, maka konstruksinya akan menjadi seperti ini ya. Kita lihat di titik 2, kita letakkan, kita sebut titik D. Kemudian konstruksinya menjadi seperti ini. Perhatikan. Nah, ya. Ini titik D itu adalah sendi. Maka ada dua reaksi, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian titik C adalah roll. Maka dia mempunyai satu reaksi, yaitu reaksi vertikal. Jumlah reaksi adalah 3. Nah, berarti ini memenuhi kriteria statis tertentu ya, yang maksimal 3 reaksi yang belum diketahui. Kemudian kita lihat konstruksi yang sebelahnya. Nah, di sini adalah juga sendi dan roll ya. Sendi dan roll. Nah, ini juga stabil ya. Stabil, kemudian jumlah reaksi juga ada 1, 2, dan 3 ya, tidak melebihi persamaan keseimbangan biasa. Baik. Nah, jadi yang memungkinkan kita memilih untuk konstruksi seperti ini yaitu sendi, roll, dan roll, maka kita meletakkan engselnya adalah di titik, di bentang atau di medan BC. Demikian yang bisa saya sampaikan dulu. Setelah ini kita lanjutkan dengan contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya.